Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Nah, buat teman-teman, bagi yang memiliki pengalaman horor yang boleh saya bawakan di channel ini, boleh ya kirim ke Gmail di bawah. Jadi guys, kali ini saya membawakan cerita horor dari salah satu teman kita yang bernama Dewi dari Jakarta. Hai Dewi, hai Jakarta, apa kabar? Jadi Dewi mengawali emailnya dari, Hai Kak Diana, aku mau bercerita. Jadi pada tahun 2015 lalu, orang tuaku bergabung di salah satu keagamaan yang cukup besar di Jakarta. Tapi alhamdulillah sekarang orang tuaku sudah balik ke jalan yang benar. Jadi Dewi bercerita di tahun 2015 orang tuanya sempat masuk ke sebuah ajaran yang memiliki guru besar yang disebut namanya Shifu. Nah, Shifunya ini bilang sama keluarganya Dewi kalau kalian mau masuk harus satu rumah. Jadi nggak bisa satu orang doang atau dua orang doang. Tapi harus satu keluarga semuanya masuk. Karena katanya kalau nggak satu keluarga, adanya hal buruk yang akan terjadi kepada mereka semua. Tapi di saat itu, si Dewi ini sudah mulai mantap sama keyakinannya sendiri. Jadi dia menolak mati-matian untuk masuk ke ajaran yang diminati oleh orang tuanya ini. Singkat cerita, orang tuanya Dewi sama adiknya Dewi akhirnya masuk ke ajaran itu. Nah, umur adiknya Dewi ini 14 tahun di bawahnya Dewi. Jadi mungkin dia masih anak kecil, jadi biasanya emang ikut-ikut aja ya sama orang tuanya. Nah, sejak mereka bertiga masuk ke ajaran itu, Dewi bilang bahwa hidupnya itu benar-benar berubah 180 derajat. Yang tadinya Dewi itu lumayan nggak peka, nggak bisa merasakan apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi sangat peka dan bisa melihat hal-hal yang tadinya tidak bisa dilihat. Banyak hal aneh dan dia mulai sering diganggu. Nah, pada suatu malam nih ayahnya Dewi lagi sembahyang, tapi Dewi ini bingung banget. Setiap ayahnya ini bersembahyang, itu berisik banget, ketawa-ketawa sendiri, ngomong sendiri. Tapi saat ditanya, dia bilang bahwa dia sedang ngobrol sama dewa dapur. Karena malam itu ayahnya berisik banget sampai Dewi ini kebangun dari tidurnya. Pas Dewi membuka mata, dia dikagetkan dengan sesosok perempuan yang duduk di pojok ranjangnya. Perempuan ini duduk membelakangi Dewi, rambutnya panjang dan hitam, dan Dewi mulai mencium ada bau dupa. Baunya sangat-sangat menyengat. Tiba-tiba dia nggak bisa gerak, jadi langsung nge-freeze gitu guys. Saking takutnya, dia pun menutup mata, pura-pura tidur sambil berdoa. Dan kejadian ini nggak terjadi cuma sekali, tapi 1 minggu full. Sampai di hari ke-7, Dewi sekali lagi kebangun karena suara orang tuanya yang sedang sembahyang itu sangat-sangat berisik. Dan melihat sosok perempuan yang duduk di ujung ranjangnya. Tapi bedanya kali ini dia memutar kepalanya untuk menatap Dewi sambil tersenyum dan berkata, yakin gak mau masuk. Merinding. Dewi tarik selimutnya, dia bersembunyi di bawahnya. Dia takut banget, saking takutnya dia nggak keluar dari selimut itu sampai pagi hari. Walaupun dia semalaman sebenarnya nggak tidur, cuman menangis di bawah selimut. Dewi menambahkan bahwa di malam itu ketika sosok itu muncul, dia nggak sempet ngeliat punggungnya si makhluk itu dulu, tapi bener-bener kayak ketika kepalanya muter, basically Dewi itu tatap-tatapan sama si makhluk itu. Bahkan untuk cerita ini aja katanya, Dewi masih ketakutan untuk mengetik ceritanya tersebut. Setelah 1 minggu akhirnya Dewi udah nggak didatengin sama makhluk itu lagi. Tapi karena kejadian serem itu Dewi ini jadi rajin banget berdoa, rajin beribadah, bahkan dia beribadah sunnah yang notabene sebelumnya jarang dilakukan. Nah, selama 1 minggu itu Dewi merasa mungkin makhluk itu emang nggak akan datang lagi, dia sudah mulai merasa tenang. Tapi ternyata di minggu ketiga tiba-tiba aja Dewi kebangun tepat jam 3 pagi, dan ketika Dewi membuka matanya sekali lagi dia melihat sosok perempuan di ujung ranjangnya. Cuma bedanya yang lebih serem malam itu keluarganya Dewi lagi nggak sembahyang, karena biasanya
Kalau mereka sembahyang itu kan berisik ya, tapi malam ini dia tidak mendengarkan keberisikan, hanya hening. Dan kali ini ketika Dewi melihat dia, Dewi udah nggak melihat punggungnya lagi, tapi langsung ke wajahnya. Langsung bener-bener tatap-tatapan. Mukanya biasa aja, nggak serem, tapi pucat dan tersenyum. Rambutnya panjang dan hitam mengerikan. Dan sekali lagi di tengah senyumannya yang creepy dia berkata dengan suara yang sangat lirih, yakin nggak mau ikut masuk. Jadi guys, si Dewi ini memberanikan diri untuk membaca ayat kursi sekenceng-kencengnya yang dia bisa. Kayak gini mungkinnya sepertinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Saat si Dewi ini memulai membacakan doa, si sosok ini juga membacakan dengan yang lebih kenceng lagi. Tapi itu ejaannya tuh nggak tepat, kayak ngeledik gitu. Allahu, kayak kepalanya digoyang-goyangkan itu sambil ketawa-ketawa, tapi bukan ketawa hehe ya. Jadi dia itu sambil senyum sinis, menggeleng-geleng kepala, itu kayak orang ngeledek banget gitu. Dan akhirnya si Dewi ini nggak kuat, dia teriak dan menangis sejadi-jadinya. Serem banget, serem banget. Coba kalian bayangin, kalian melihat sosok hantu, kalian membaca doa untuk mengusir, tapi makhluk itu malah ikut kalian doa yang nggak jelas sambil mengolok-ngolok. Ini, serem banget ya. Nah, nangislah si Dewi ini sejadi-jadinya sambil teriak memanggil orang tuanya. Akhirnya orang tuanya Dewi datang dan makhluk itu pun menghilang. Dewi cerita apa yang udah dialaminya selama beberapa minggu terakhir. Orang tuanya malah bilang, iya jelas berarti kamu emang harus masuk ke ajaran ini. Kan Shifunya juga emang udah bilang kalau misalkan ada keluarga yang gak masuk, pasti akan diganggu sama makhluk itu. Nah dari situ Dewi sudah mikir ini kayaknya nggak bener nih ajaran ini. Nah kejadiannya juga nggak stop di sini aja, walaupun sudah dikasih tahu sama Shifunya, sama orang tuanya, Dewi masih tidak mau masuk ke ajaran ini. Dia malah semakin kuat untuk beribadah, nggak peduli apapun yang akan terjadi berikutnya. Tapi sejak saat itu Dewi ini menjadi semakin peka, dia bisa melihat makhluk-makhluk aneh, bisa dengar mereka setiap Dewi pergi liburan sama teman-temannya. Bahkan dia tuh selalu diganggu sampai teman-temannya bilang, ah nggak mau satu kamar sama Dewi, soalnya Dewi selalu diganggu sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah pernah nih sekali Dewi ini field trip ke Borneo, Kalimantan yang emang lumayan kental budaya kepercayaan mistisnya. Selama field trip 1 minggu Dewi ini sawan 5 hari dan bener-bener di hotel aja nggak kemana-mana. Dan hari pertama aja udah diganggu di field trip ini. Si Dewi lagi mandi, handukan, pas lihat ke bawah, lagi posisinya pasang handuk, ada sepasang kaki tepat di belakang kakinya, dia tergantung, tidak menginjak lantai, berwarna pucat dan tiba-tiba menghilang. Kaget Dewi langsung lari keluar sampai teman-temannya semua bingung kenapa. Tapi Dewi nggak mau cerita karena dia takut teman-temannya juga ikut ketakutan. Dan di lain waktu si Dewi ini pernah saat sikat gigi, pintu kamar mandi itu nggak ditutup secara rapat sama dia. Jadi dia bisa melihat keluar lorong kamar hotel yang terpantul dari cermin kamar mandi. Dan pas dia lagi sikat gigi, dia melihat di lorong kamar hotelnya ada cowok kurus krempeng hitam dan tinggi banget lagi lari di lorong itu menuju kamar mandi ke arahnya si Dewi. Dewi langsung kaget dan shock banget, dia langsung lempar sikat giginya keluar kamar dan mencari temennya yang lagi di situ juga. Sekali lagi si Dewi ini nggak berani cerita juga, soalnya dia takut dihindari dan takut juga temen-temennya ini menjadi semakin takut. Nah setelah kejadian kedua itu pas mau tidur temennya Dewi itu bilang, Dewi muka kamu kok merah banget ya, dan pas dipegang ternyata panas di badannya Dewi udah tinggi banget. Dia lapor guru minta dipindahin kamar dan akhirnya Dewi ini sakit selama field trip ini. Pulang dari field trip Dewi cerita sama orang tuanya dan untungnya orang tuanya percaya. Beberapa hari setelah field trip, lagi weekend, Dewi ini lagi tidur siang, tiba-tiba baru aja mau tidur, kamarnya Dewi ini kayak ada yang buka. Pas dilihat ada mamanya. Dia bilang temen-temenan nih mama lagi pakai daster warna putih karena mamanya ini selalu pakai daster yang warna-warni. Tapi Dewi ini nggak mikir aneh-aneh karena emang kelihatan itu mamanya, rambutnya pendek, siang-siang bolong juga. Tapi sambil ngintip sayup-sayup pas mau tidur Dewi bilang, wah sejak kapan mama punya daster putih? Baru ya mah, bercanda setengah tidur sambil senyumin mamanya. Dan tiba-tiba aja Dewi
ditampar kenceng banget. Dewi langsung kaget, bang kenapa dia ditampar, yang tadinya udah setengah tidur. Akhirnya dia terbangun lagi, dan pas terbangun dia kaget bahwa di kamar itu nggak ada orang lain selain dia. Pintu ketutup rapat. Dan Dewi langsung keluar mencari mamanya. Dia mau protes sama mamanya, kenapa ditampar gitu. Tapi pas dia nanya sama asisten rumah tangganya bilang, bapak sama ibu lagi ke supermarket. Nggak ada siapa-siapa di rumah, kecuali mbak. Dia langsung kaget, takut, dan sedih juga. Dia juga berpikir, itu barusan benar kejadian, apa cuma mimpi aja gitu. Di tengah dia lagi mikir, tiba-tiba sang asisten rumah tangganya bilang, mbak, kok pipinya merah sebelah? Lagi make up sebelah? Atau gimana? Pas dia dengar sang asisten rumah tangga bilang begitu, barulah Dewi merasakan bahwa pipinya memang sakit, tapi sebelah doang, percis seperti habis ditampar. Nah, di situ dia langsung nangis kejer banget sampai si ART bingung dan panik. Aduh, kenapa nih? Apa saya salah ngomong ya, Mbak? Mbak, kenapa? Dia panik, dan Dewi pun lebih panik lagi. Dan akhirnya dia mencoba menjelaskan sebagian yang mungkin bisa dimengerti oleh si asisten rumah tangga. Dewi bilang bahwa sampai sekarang pun dia masih bisa melihat, masih sering mendengar suara-suara aneh, dan masih sering diganggu juga. Tapi bedanya sekarang dia jauh lebih berani. Jadi kalau diganggu si Dewi ini malah ngomel, jangan ganggu ya, aku capek, kamu tuh gak capek apa? Nah, dari situ dia gangguannya berkurang. Tapi karena hal itu si Dewi ini merasa dia kayak orang gila, suka marah-marah sendiri, ngomong sendiri. Nah, dan karena traumanya si Dewi ini memiliki dua kucing untuk menemani dia, misalkan dia kebangun tengah malam dan harus ke kamar mandi. Nah, tapi anehnya si kucing ini pun ikut diganggu sama makhluk tersebut. Diganggunya itu, jadi mangkok makanannya itu bisa suka jalan sendiri gitu, berpindah sendiri dari tempatnya gitu. Nah, si kucingnya ini juga suka kayak marah-marah ke sudut kamar, kayak marah-marah tapi nggak ada yang dimarahin gitu. Kucing kalau marah-marah bulunya naik ya, kayak gitu. Jadi kucingnya tuh seperti itu. Jadi bukannya membantu, jadi dia malah semakin kasihan sama kucingnya tersebut. Nah, saat kejadian seperti itu, mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kadang-kadang si Dewi ini cuman paling mangku kucingnya, menenangkan kucingnya, dan mereka melewati itu dengan seksama. Nah, Dewi juga bilang, guys, dia masih banyak banget cerita horor lainnya. Mungkin lain waktu kalau dia punya kesempatan, dia bisa mengirimkan kisahnya lagi kepada kita. Dewi mengakhiri emailnya dengan ini, guys. Sekian ceritaku, kapan-kapan kalau ada kesempatan aku share lagi beberapa yang heboh. Ini masih 20% dari pengalamanku yang lain. Thank you, senang bisa share. Itu tadi pengalaman horornya Dewi, guys. Gimana dengan kalian? Apa ada yang pernah mengalami hal yang serupa? Atau bahkan mirip dengan kisah ini? Atau bahkan mungkin lebih mengerikan lagi? Boleh kirim ke Gmail ini ya. Nanti kita bawakan di channel ini. Nah, sekian dulu guys cerita dari Dewi dan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang udah mengirimkan kisah horornya kepada saya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah horornya, dipersilahkan dengan senang hati. Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan share kalau berkenan ya, biar saya semakin semangat untuk membawakan konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Serem juga ya.